Menurut ulama Salafi, hukum tentang berzikir berjamaah dan berdoa berjamaah. Iya, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tentang yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang wajib sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki. Perempuan yang terbaik di rumah. Tapi karena pertanyaan tadi rumahnya bersebelahan dengan masjid dan dia suka dengan bacaan imamnya, melaksanakan sholat hanya subuh saja, boleh. Artinya perempuan untuk sholat berjamaah secara hukum syar'i boleh. Karena para sahabat wanita pun di zaman Nabi SAW biasanya mereka melakukan sholat subuh berjamaah dengan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap mengatakan kepada para sahabat, la tamna'u ima Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahunna wal yakhrujna tafilat. Kata Nabi SAW, janganlah kalian melarang wanita-wanita untuk sholat di masjid, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Kalau mereka tetap mau keluar juga, tetap ke masjid, hendaknya mereka Wanita tidak boleh keluar rumah dengan memakai parfum. keluar tanpa memakai parfum, nggak boleh pakai wangi-wangian. Artinya tetap pakai jilbab yang sempurna, boleh dia ke masjid. Nah, tadi Ibu bilang dia hanya sholat subuh aja, boleh. Di antara para sahabat wanita juga mereka sholat subuh bersama Nabi SAW karena gelap, nggak kelihatan dengan laki-laki. Yang kedua, berkaitan dengan masalah zikir. Tentang zikir, sesudah Berzikir harus masing-masing, tidak boleh ada yang memimpin dengan berjamaah. juga dalam buku doa dan wirid, masing-masing. Kalau imam dia jangan suara keras memimpin, nggak ada sunahnya, dan itu termasuk perbuatan bid'ah. Artinya zikir itu masing-masing, imam sendiri masing-masing dan makmum juga masing-masing. Karena Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Rasulullah ketika berzikir, Rasulullah sendiri berzikir, sahabat berzikir sendiri, nggak ada yang berjamaah dan nggak dipimpin. Untuk berdoa, ya berdoa itu yang terbaik ketika kita sholat, ketika sujud dan sebelum salam. Kalau sekali-kali kita memang ada hajat perlu berdoa, kita berdoa pada sholat setelah zikir. Assalamualaikum warahmatullahi Menurut pandangan wabarakatuh. Buya Yahya, bagaimana hukum Saya mau berdoa menanyakan, bersama, sebenarnya berzikir kalau bersama? kita habis sholat berjamaah itu ada orang yang sama-sama tahlilan, ada juga saya lihat waktu saya umroh itu tidak perlu baca tahlilan bareng subhanallah bareng-bareng gitu, langsung selesai tinggalkan sholat. Itu yang benar itu bagaimana Bu ya? Apa kita berjamaah baca berzikir atau selesai sholat udah gitu aja? Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Ibu ini bertanya sama Buya Yahya, bagaimana setelah berjamaah, apakah boleh berzikir bersama, membaca tasbih bersama, membaca tahlil bersama, dan bagaimana jawaban Buya Yahya? Jadi hadis dinukil dari guru ke murid dengan kalimat inni uhibbuk, aku mencintaimu. Hadis sahih. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, ya Mu'ad inni uhibbuk, wahai Mu'ad aku mencintaimu. Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli salatin, setiap habis salat Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah, dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah salat. Jadi zikir-zikir setelah salat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah salat. Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilaha setelah sholat, itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Menurut Buya Yahya, membaca tasbih, membaca tahlil, membaca istighfar, dan berdoa
itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berjamaah. Kalau ada yang bilang itu bid'ah, itu artinya orang yang suka membid'ahkan itu mengarang-arang. Ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sauti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, mengangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang jelas apa? Menurut Imam Bukhari dalam kitabnya, bahwasanya orang yang setelah sholat berjamaah dan berzikir bersama, bertasbih bersama, beristighfar bersama, dan mengangkat suara, arti mengangkat suara adalah mengeraskan suara, itu sudah ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Sholawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Menurut Buya Yahya, dengan mengambil ayat ini, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Lafal sallu di sini dianjurkan pada semua orang. Maka berarti itu jamak. Ketika jamak, maka boleh bersama-sama alias berjamaah dan boleh mengangkat suara. Itu dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang berani melarang? Baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai sebuah masjid tuh zikir tuh lah noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir. Enggak, jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Menurut Buya Yahya, tidak ada bedanya di Indonesia dan di Makkatul Mukarramah, baik mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Di sana pun Imam Ahmad juga menggunakan dalil ini, maka diperbolehkan ketika berzikir bersama-sama. Yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja Ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, Ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah jawaban dari Buya Yahya, bahwasanya berdoa dengan berjamaah, berzikir dengan berjamaah, itu boleh mengangkat suara. Karena dari Rasul Muhammad SAW itu sudah ada mengeraskan suara dalam berzikir dengan berdoa. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.